Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Karolin dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rancangan sistem pajak dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari partikulir ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal balik atau tagline prestasi yang dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Kurt van der Linden berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi, penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan atau hukum dan sosial ekonomi. Untuk itu, penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara. Sedangkan menurut Prof. Dr. M.J.H. Smith, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan. Upaya peningkatan penerimaan pajak terus gencar dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya sehingga penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan tidak bergantung pada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Struktur pajak. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara. Pajak negara yang hingga saat ini masih berlaku yaitu yang pertama adalah PPh atau pajak penghasilan. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, bagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1915, UU Pajak Pendapatan 1994, UU PDBDR tahun 1970. Yang kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Dasar hukum pengenaan pajak ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN dan PPNBM efektif mulai berlaku sejak 1 April 1995 dan merupakan pengganti UU Pajak Perjualan 1951. Yang ketiga, biaya materai. Dasar hukum pengenaan pajak biaya materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986, menggantikan peraturan Undang-Undang Biaya Materai yang lama atau Aturan Biaya Materai 1921. Fungsi pajak. Fungsi pajak adalah tujuan atau untuk apakah dipungut. Menurut Nurmantu, pada umumnya dikenal dua jenis fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi budgetair atau disebut fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Berdasarkan kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Yang kedua adalah fungsi regulate. Disebut juga fungsi tambahan, di mana pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, untuk memberantas kebiasaan mabuk-mabukan pada masyarakat. Pemerintah mengenakan tarif pajak yang tinggi, sehingga harga minuman keras menjadi mahal dan tidak semua orang dapat membelinya, sehingga penerimaan dari sektor ini berkurang drastis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan sistem pajak
Saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341198. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.